Sekarang kita bahas dulu tentang median. Median merupakan nilai tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah pertama untuk menentukan median dari suatu data, kalian harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk menentukan median dari suatu data, jika jumlah datanya ganjil, maka mediannya dapat ditentukan dengan X N tambah 1/2, yang mana X ini merupakan data ke N ini adalah banyak data. Berikutnya, jika jumlah data genap, maka mediannya dapat ditentukan dengan X N/2 ditambah X N/2 ditambah 1/2. X ini merupakan data ke N ini adalah banyak data dibagi 2 ditambah data ke banyak data dibagi 2 ditambah 1 ya. Berikutnya modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul dilihat dari frekuensi tertinggi atau frekuensi terbanyak dari suatu data. Nah, supaya lebih paham tentang median dan modus, sekarang kita bahas soal-soal yang terkait dengan median dan modus. Yang pertama, perhatikan data berikut: 10, 5, 6, 7, 6, 9, 5, 7, 8, 6, 7, 5, 8, 6, 9, 4. Median dari data di atas adalah untuk menentukan median, kalian harus mengurutkan data ini dulu dari urutan yang terkecil. Berarti dari data yang terkecil, data yang terkecilnya adalah 4. 4. Setelah angka 4, berarti angka 4-nya hanya ada satu buah data saja. Kemudian 5 lagi ya. 5 ada 1, 2, 3. 5 ada 3 data. 1, 2, 3. Setelah 5 ada 6 ya. 6 ada 1, 2, 3, 4. 6-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Setelah 6 ada angka 7. Angka 7-nya ada 1, 2, 3. Angka 7-nya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian angka 8. Angka 8-nya ada 1, 2 ya. 1. Angka 9-nya juga ada 2. Kemudian 10. Berarti data yang terbesarnya adalah 10. Ini setelah data kalian urutkan, kalian hitung jumlah data. Jumlah data semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jumlah data adalah 16. Berarti 16 ini adalah genap ya. Ingat, untuk menentukan median dari data genap, berarti median sama juga dengan untuk data genap, data ke N/2 ditambah X N/2 ditambah 1 dibagi 2. Di X artinya data ke N-nya kalian ganti dengan 16. N16 dibagi 2 berarti 8 ditambah X. N-nya diganti dengan 16. N16 dibagi 2, 8 tambah 1 berarti X9 dibagi 2. X8 ini artinya data ke-8, berarti data pada urutan ke-8 setelah data kalian urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti pada urutan ke-8 adalah angka 6. 6 tambah data ke-9. Data ke-9 adalah 7. 6 tambah 7 dibagi 2. 6 tambah 7, 13 dibagi 2 berarti 6,5. Jadi median dari data ini adalah 6,5. Atau boleh juga kalian menggunakan cara manual. Jumlah data kan 16, berarti kalau dia median nilai tengah-tengah, berarti data ini kalian bagi 2. 16 bagi 2, 8. Kalian hitung dari 8 dari kiri dan 8 dari kanan. 8 dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti mediannya terletak antara angka 6 dan 7. Berarti mediannya sama juga dengan 6 tambah 7. Karena dia nilai tengah, berarti 6 ditambah 7 dibagi 2 ya. Jadi 6 tambah 7, 13 dibagi 2, 6,5. Ini cara ini hanya berlaku untuk data tunggal seperti soal yang pertama ya. Selanjut kita bahas soal yang kedua.
Perhatikan tabel berikut, ini diketahui nilai dan frekuensi. Untuk menjawab soal yang seperti ini, kalian tambahkan satu tabel di bawahnya di frekuensi kumulatif atau FK. Untuk menentukan frekuensi kumulatifnya, yang pertama di sini kan frekuensinya ada dua ini kalian turunkan tulisannya di bawah, kemudian kalian tambahkan ke angka yang di kanan atas, 2 tambah 6 8, begitu seterusnya, 8 ditambah 4 12 ditambah 8 20 ditambah 6 26 ditambah 7 33 tambah 5 38 ditambah 2 40. Jadi banyak data, totalnya semuanya di sini ada 40 data. Berarti 40 ini datanya adalah genap ya. Untuk menentukan median dari data genap, berarti X n per 2 ditambah X n per 2 ditambah 1 dibagi 2. Berarti X n-nya kalian ganti, berarti banyak data, n-nya ada 40 ya. 40 dibagi 2 20 ditambah X n-nya diganti lagi dengan 40 dibagi 2 20 ditambah 1 21 dibagi 2. Nah, untuk menentukan data ke-20, perhatikan frekuensi kumulatif ini, maksudnya angka 3 ini terletak pada data 1 sampai 2. Angka 4 ini atau nilai 4 ini terletak pada data ke-3 sampai 8. 5 terletak pada data 9 sampai 12. 6 terletak pada 13 sampai 20 dan begitu seterusnya ya. Jadi kalau data ke-20, berarti data ke-20 adalah angka 6. Data ke-21, berarti data ke-21 terletak di sini ya, 7. Karena FK26 ini artinya ini adalah data ke-21 sampai 26, angkanya adalah 7. 6 tambah 7 dibagi 2, 6 tambah 7, 13 dibagi 2, di 6,5. Kita bahas soal berikutnya. Nilai peserta matematika peserta didik disajikan dalam tabel. Pertanyaannya sama di sini, median. Bedanya tadi soalnya yang tadi bentuk esai, ini yang soal berbentuk pilihan ganda. Langkah pertamanya sama seperti tadi. Kalian tambahkan satu di bawahnya ini FK, frekuensi kumulatifnya. 2 kalian turunkan ke bawah, 2, kemudian tambah ke pojok atas, 2 tambah 4 6 tambah 5 11 11 tambah 5 16 16 tambah 9 berarti 25 ditambah 3 28 ditambah 4 berarti 32, berarti n nya ada 32 ini berarti datanya genap ya. 32 ini adalah angka genap. Jadi untuk menentukan median dari, kalau jumlah datanya genap, berarti rumusnya menentukan median di data X n per 2 ditambah X n per 2 ditambah 1 dibagi 2. Di X n nya diganti dengan 32 dibagi 2 berarti 16 ditambah X n nya diganti lagi dengan 32 dibagi 2 16 ditambah 1 17 dibagi 2. Data ke-16, berarti perhatikan frekuensi kumulatifnya. Data ke-16 berarti adalah nilainya adalah angka 7 ya. Data ke-16 adalah 7 tambah data ke-17. Berarti data ke-17 letaknya di sini ya. Yang FK-nya 25 ini artinya data ke-17 setelah 16 ini berarti 17 sampai 25. Di datanya adalah 8. 7 tambah 8 dibagi 2. 7 tambah 8 15 dibagi 2 berarti 7,5. Jawabannya adalah yang C. Atau supaya mudah mengingat, kalau soal pilihan ganda seperti ini ya,
Kalau soalnya datanya genap, berarti kalau median berarti datanya harus kalian bagi 2. Median kan nilai tengah data, berarti data kalian bagi 2. 32 dibagi 2 berarti data ke-16 ditambah, karena dia genap berarti data setelah 16 adalah data ke-17 dibagi 2. Ini hanya khusus jika jumlah data genap, berarti 32 kalian bagi dengan 2 berarti data ke-16 ditambah data setelah 16 adalah data ke-17. Data ke-16 berarti ada angkanya nilainya 7. Data ke-17 berarti 8 per 2 sama juga dengan 7,5. Kalau ragu tuliskan di sini ya 2. Kalau FK-nya 2 artinya di sini adalah data ke 1 sampai 2. Jadi setelah 2 berarti sini 3 sampai 6. Setelah 6 berarti di sini 7 sampai 11. Jadi setelah 11 12 sampai 16. Setelah 16 ini 17 sampai 25. Di sini setelah angka 25 berarti data ke 26 sampai 28. Yang di sini data ke 29 sampai 32. Data ke 16 tadi ya. Setelah kalian seperti ini kan, supaya lebih mudah, berarti data ke-16 berarti letaknya di 12 sampai 16 berarti angka 7. Data ke-17 berarti yang FK-nya 25 berarti angkanya 8. Disajikan nilai matematika siswa kelas 8B disajikan dalam diagram batang. Median dari data. Nah, untuk menentukan median dari data, berarti kalian harus rubah dulu diagram batang ini dalam bentuk tabel. Di sini diketahui ada nilai, ada frekuensi. Nilainya ada 50, 60, 70, 80, 90 nilainya. 50, 60, 70, 80, 90. Kemudian frekuensinya yang 50, frekuensinya ada 5 atau banyak siswanya ada 5. Kemudian yang 60 ada 8, 70 ada 12, 80 ada 14, yang 90 ada 10. Kemudian sama dengan tadi tambahkan satu lagi di bawahnya frekuensi kumulatif. Untuk menentukan frekuensi kumulatif dari data ini, perhatikan di atas frekuensinya 5 kalian turunkan ke bawah 5, kemudian tambahkan dengan angka pojok kanan, dengan angka kanan atas ya, 5 tambah 8, 13 tambah 12, 25, 25 ditambah 14 berarti 39, 39 ditambah 10 berarti 49. Jadi N kita adalah 49, berarti 49 ini adalah angka ganjil. Nah, untuk menentukan median dari data ganjil berarti sama juga dengan X N tambah 1 per 2 sama juga dengan X. N nya kalian ganti dengan 49, 49 tambah 1 dibagi 2 sama juga dengan X. 49 tambah 1 50 dibagi 2 berarti X 25 atau data ke 25. Berarti data ke 25 berarti nilainya adalah 70.